Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron alaika ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Sebelumnya perkenalkan, saya Sayuna Billy dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura. Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menjelaskan sejarah keberadaan dan perkembangan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Syamsul Arifin, dan juga teman-teman saya sekalian. Langsung saja ke pembahasan. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam itu menghadapi tantangan besar dalam menjaga keaslian dan kelestarian Al-Quran. Setelah terjadinya Perang Yamamah sekitar tahun ke-12 Hijriah, banyak penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran besar akan hilangnya sebagian ayat yang belum dibukukan, sehingga Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar dilakukan pengumpulan Al-Quran secara resmi. Abu Bakar pun memerintahkan Zaid bin Thabit, seorang sahabat muda yang dikenal cerdas, teliti, dan pernah menjadi penulis wahyu di masa Rasulullah, untuk memimpin proses pengumpulan Al-Quran. Seterusnya, Zaid bin Thabit mengumpulkan potongan ayat Al-Quran dari berbagai tulisan seperti pelepah kurma, tulang, kulit, batu, serta hafalan para sahabat yang masih hidup. Setiap ayat diperiksa ulang dan dibandingkan dengan hafalan lebih dari satu orang untuk memastikan keautentikannya atau keasliannya. Lanjut ke slide kedua, perkembangan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab. Nah, perkembangan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab ini, setelah masa pengumpulan mushaf pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq, perkembangan Al-Quran berlanjut pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, yang pertama yaitu pengelolaan dan penjagaan mushaf. Setelah mushaf hasil kumpulan dari Abu Bakar diwariskan kepada Umar, beliau menjaga mushaf tersebut dengan penuh kehati-hatian. Yang kedua yaitu penyebaran dan pengajaran Al-Quran, yang dimana pada pemerintahan Umar itu wilayah Islam meluas sangat cepat melewati Jazirah Arab ke daerah baru seperti Basrah, Kufah, Palestina, dan daerah-daerah lainnya. Namun Umar mengirim beberapa sahabat yang mahir dalam membaca dan mengajarkan Al-Quran ke berbagai wilayah tersebut. Contohnya, mengirim sekitar 10 sahabat ke Basrah untuk mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, mengutus Ibnu Mas'ud ke Kufah untuk melakukan misi yang sama. Nah, yang ketiga yaitu penanganan kekhawatiran keaslian Al-Quran. Pada saat itu, pada pemerintahan Umar bin Khattab, ia sangat menyadari perlunya langkah preventif agar Al-Quran tetap terjaga keasliannya di tengah kondisi internasional yang terus berkembang dan bertambahnya wilayah kekuasaan Islam. Pengiriman utusan pengajar ini juga dijalankan dengan selektif, menggunakan sahabat yang kompeten untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam bacaan dan tafsir Al-Quran. Nah, yang keempat yaitu persiapan standarisasi mushaf. Persiapan standarisasi mushaf ini yaitu pada masa Umar belum terjadi kodifikasi resmi secara seperti yang dilakukan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Namun persiapan untuk melakukan proses persiapan standarisasi mushaf ini mulai disadari. Nah, penjagaan dan pengawasan mushaf oleh Asfa mulai disadari. Nah, seterusnya Umar juga dikenal menekankan musyawarah dalam memilih khalifah pengganti, dan ia mewaspadai potensi konflik yang dapat muncul akibat penyerahan mushaf, sehingga beliau menyimpannya di rumah putrinya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan,
memberi keputusan untuk membentuk panitia 4, yaitu untuk melakukan kodifikasi mushaf Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Beliau membentuk 4 panitia, yaitu yang terdiri dari Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdullah bin Harith. Di antara 4 orang yang paling berperan adalah Zaid bin Thabit. Nah, Utsman bin Affan memilih Zaid bin Thabit itu karena Zaid adalah seorang penulis dan penghimpun Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW dan masa Abu Bakar As-Siddiq. Dengan seperti itu dapat dipastikan tidak mungkin terjadi perubahan atau hilangnya kalimat tertentu yang ada dalam nas Al-Quran, sehingga dengan demikian Al-Quran akan terjamin keasliannya. Nah, setelah pembukuan selesai pada masa Utsman bin Affan, Utsman meminta persetujuan ulama untuk membakar semua mushaf yang ada pada saat itu, karena jika mushaf yang lain beredar akan menimbulkan fitnah atau perpecah belahan. Lanjut, perkembangan Al-Quran pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam sudah mencapai India. Pada saat itu penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, dhammah, tasydid, dan hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Nah, untuk menghindari masalah problematika tersebut dan menjaga kemurnian bahasa Arab dari pencemaran dan menjaga Al-Quran dari kesalahan bacaan, pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ia memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab, kemudian diajarkannya ke yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu murni datangnya dari kebodohan saya sendiri, dan jika ada kebenaran itu murni datangnya dari ilham Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.